Shalom saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Saya berharap bahwa saat ini kita semua dalam kondisi sehat dan baik dan diliputi oleh damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Pujian dan syukur ya Bapa kami persembahkan kepadamu untuk waktu yang Tuhan beri, untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Dan kami akan mendengarkan sabdamu saat ini. Persiapkan hati kami ya Tuhan. Kiranya hati kami menjadi tanah yang baik di mana benih firman Tuhan ditaburkan, boleh tumbuh dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34, sabda Tuhan demikian. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Amin. Kebenaran yang sesungguhnya. Seorang ahli sejarah menceritakan sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Peristiwa itu bisa diceritakan dengan sedetail mungkin karena peristiwa itu benar-benar terjadi di masa lampau dan banyak peninggalan serta saksi mata, bahkan pelaku sejarah yang bisa bercerita dan membuktikan bahwa kisah itu benar-benar ada. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita akan mengerti dan percaya jika seseorang menceritakan sebuah kisah yang akan terjadi besok atau di masa yang akan datang? Hal inilah yang dialami oleh Yesus ketika waktunya hampir tiba, yakni penderitaan yang akan dialaminya. Dalam perjalanan menuju Yerusalem, murid-murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dari belakang merasa takut. Kecemasan dan ketakutan itu didasari oleh pikiran tentang bahaya yang akan mereka hadapi di Yerusalem. Mereka mulai gemetar memikirkan hal itu. Mereka memikirkan keselamatan diri mereka sendiri. Dan untuk ketiga kalinya Yesus memberitahukan apa yang akan dialaminya kepada murid-muridnya, bahwa Anak Manusia akan diserahkan, dijatuhi hukuman mati, diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh. Tetapi hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi pada para murid sama sekali tidak mengerti tentang perkataan Yesus. Bahkan mereka tidak tahu apa yang Yesus maksud. Apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Para murid tidak mengerti serta tidak mengetahui dengan pasti, tetapi Yesus mengalami hal yang ia sampaikan. Saudara-saudara, kedatangannya ke dunia membuktikan kasih-Nya kepada manusia, dan kematian dan kebangkitannya adalah kepastian bagi kita bahwa ia mengalahkan maut. Kita percaya dan kita hidup dengan kepercayaan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Bahwa oleh karena kasih-Mu kepada kami, Engkau sendiri mengaruniakan Putra-Mu yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, mengalami penderitaan, mengalami maut, bahkan mati di atas kayu salib, bangkit untuk memberikan keselamatan kepada kami. Tumbuhkan terus iman kami Tuhan,
dan teguhkan di dalam Engkau. Sehingga kami dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini ketika diperhadapkan dengan banyak tantangan iman, kami tidak akan goyah. Sekalipun konsekuensi dari iman kami juga akan menjadi bagian kami. Tapi kami yakin sebagaimana Kristus mengalami semua penderitaan karena dosa kami, dan kemudian bangkit menang, kami pun dimenangkan oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga boleh bersyukur atas pertambahan usia yang Tuhan karuniakan bagi saudara kami, saudara Moses Peseloran, anak Da Aurel Domingus, dan saudara Tegar Purnama Panggalo. Tuhan memberkati dalam hidup mereka, berikan kepada mereka damai sejahtera-Mu Tuhan, karuniakan kesehatan yang baik, umur yang panjang, hikmat dari Tuhan memperlengkapi, dan kehidupan mereka selalu diberkati. Terima kasih Bapa kami dalam surga, semua pendengar firman-Mu saat ini dimanapun, berkati mereka semua dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Berikan apa yang mereka perlukan, berikan kekuatan bagi yang lemah, karuniakan kesembuhan bagi yang sakit ya Tuhan. Engkau juga yang akan menjawab setiap doa-doa permohonan mereka kepadamu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.